Cara ngeceknya gampang. Ban atau mobil kita angkat sisi bagian depan, kemudian ban kita putar, tapi tangan satu di antara tangan kita pegang aja shocknya. Nah, ini dia akan timbul getaran atau bunyi. Ini kita pegang ini getar, terasa getar. Oh, betul. Nah, Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum, Mas Ardi. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Bisa dibantu, Pak? Mas Ardi, kemarin kita kan bahas banyak tentang kaki-kaki ya? Ya, betul. Masih ada apa lagi tuh yang tiba-tiba bisa menjadi muncul suara-suara dalam kendaraan? Oke, untuk spare part yang kemarin sudah kita bahas itu kan biasanya kaki-kaki dari unsur busing-busing ya, Pak ya? Iya betul. Ada satu lagi dari bearing roda yang belum kita bahas. Bearing roda ini dia mengalami kerusakan atau indikasi ke arah kerusakan itu apabila dia sudah jalan di kecepatan di atas 40, 50, 60 km per jam itu timbul suara dengung. Jadi semakin kencang semakin mendengung dia. Nah, seperti yang dialami oleh Nissan X-Trail ini, dia memiliki bearing roda depan, kedua-duanya mengalami suara yang begitu bengung, Pak, ketika kita jalan. Nah, caranya ngecek gimana? Ini kita sudah angkat ban depan mobil, kita akan ngecek bersama dengan Mas Anang. Coba kita ikutin. Ayo. Halo Mas Anang. Halo Mas Anang. Ketemu lagi, Mas. Aduh. Ini Mas Anang nih grogi lihat kamera, Mas. Iya, betul. Mas Anang gimana Mas Anang? Di pengecekan ada keluhan bearing, Pak. Bearing bunyi dengung pas kecepatan di atas 60 ke atas, Pak. Biasanya sudah kedengeran dengungnya. Jadi Mas Hadi minta dicekin kanan kiri dan supaya clear. Oke. Nah, ini kita cek sekalian, Pak. Cara ngeceknya gampang. Ban atau mobil kita angkat sisi bagian depan, kemudian ban kita putar, tapi tangan satu di antara tangan kita pegang aja shocknya. Nah, ini dia akan timbul getaran atau bunyi. Ini kita pegang ini getar, terasa getar. Oh, betul. Nah, Juga ada bunyinya ya? Ada bunyinya. Bunyinya ada bunyi dan di sini ada getar. ada getar. Nah, nih kawan-kawan, ini bergetar dan ini ada suara ini. Wah. Oke, Mas Andi. Oke. Apa penyebab bisa terjadi seperti ini? Pertama tentu usia. Tentang usia bearing. Yang kedua adalah bearing tersebut kerap mengalami benturan. Lubang berarti ya? Lubang, kemudian dia kerap melewati sesuatu genangan air sehingga vaselin di dalam bearing itu menjadi cepat kering, Pak Taufik. Seperti itu. Nah, apabila sudah seperti ini, dia sih masih gejala ya, saat ini belum rusak penuh, tapi masih gejala. Nah, mumpung gejala gini jangan tunggu rusak, langsung ganti aja. Karena nanti ketika dia sudah rusak, efeknya nanti bisa merembet ke yang lain. Misalnya getarannya yang terlalu besar, itu berakibat pada sensor ABS-nya, itu bisa kena. Bisa kena? Bisa kena ke ABS sensornya. Terus yang kedua, dia bisa lepas dari ininya, hubnya. Iya, benar. Sehingga ban bisa oleng dan berakibat fatal. Gitu. Nah, kalau untuk ABS sendiri, apa yang terjadi, Mas? Kalau bearingnya sudah terlalu... Dia punya, dia kan punya sensor, Pak. Iya, Sementara betul. sensor itu kan dia kan terikat dengan shock untuk ininya, untuk kabelnya. Sementara untuk sensornya masuk ke dalam bearing. Ketika bearing itu nanti anjlok, maka sensor bisa kena. Kayak gitu. Nah, mumpung masih getar seperti ini dan juga getarannya pun sangat tidak nyaman ketika kita berkendara dengan kondisi getar kayak gini, maka segera diganti aja bearing. Ini bergetar sampai ke setir atau di kaki? Di kabin? Di kabin terdengar suara bengung, Pak. Tapi nggak sampai bergetar? Ke setirnya bergetar. Bergetar? Seperti itu. Jadi getar halus seperti itu. Jadi semakin kencang suaranya, semakin getar, kita ngobrol di dalam nggak dengar. Oh iya, benar. Nah, Mas, untuk kondisi roda velg itu berpengaruh nggak sih? Tentu. Ya, tentu berpengaruh. Ketika kita memakai velg yang semakin besar, maka bobot velg juga akan semakin besar.
gaya sentrifugal juga akan semakin besar, maka bearing bisa cepat kena. Terlebih kalau ring besar biasanya untuk wheel elemennya atau sporingannya terkadang dia kurang akurat ya Pak ya, karena memang di luar dari ininya ring bawaan dari pabrikan, sehingga efek ke ini juga ketika sporingannya nggak bagus, efeknya ke bearing juga. Nah, satu di antara penyebab bearing itu rusak di antara adalah penggantian ring yang terlalu besar. Berapa inci sih Mas upgrade untuk ring dari standar itu? Tergantung ininya Pak, ruang ban. Ini ada ruang ban. Ketika dia belok, kemudian tidak mentok dengan inner fender, itu masih aman. Tapi untuk yang ring 22 seperti ini, dia kebanyakan dia mentok inner fender, kemudian bearing juga cepat kena. Seperti itu. Tapi ya tentunya hal tersebut nggak cepat. Nggak langsung ya? Nggak langsung tiba-tiba langsung rusak itu enggak. Tapi dibanding dengan umurnya ya yang standar ya? Ya, betul. Baik. Nah, kita akan lihat Pak Taufik. Nanti kalau bearing sudah terlepas, kita akan bandingkan antara bearing lama dengan bearing baru. Oke, baik. Apa? Dilepas ntar. Tempat ini udah lepas. Nah, Pak Taufik, ini adalah bearing roda yang akan kita ganti. Ini dia yang baru. Bearing roda ini sebenarnya ada beberapa ini Pak ya, tipe ya. Di antaranya adalah dia bearing ini jadi satu dengan hubnya. Oh, jadi ini namanya hub. Hub ini. Jadi dudukannya untuk rotor disc nempel atau cakram nempel atau pelek juga nempel di sini. Ini namanya hub. Nah, ini adalah unit bearingnya. Nah, dia kalau untuk yang tipe hub dan bearing ini dia jadi satu, itu penggantiannya lebih mudah dibandingkan dengan yang terpisah. Kayak model Nissan X-Trail lama, Nissan Serena yang model lama itu, Nissan March, itu dia masih menggunakan tipe tabung ya untuk bearingnya atau lakernya. Itu justru lebih sulit untuk proses penggantinya karena harus melepas hubnya, kemudian harus melakukan press, kemudian baru ngambil bearingnya. Itu beberapa ini usaha yang perlu dilakukan. Jadi ada dua tipe, yang tipe pertama ini, yang tipe kedua dan tipe tabung. Nah, untuk yang tipe ini dia ini model lama. Ini yang lama. Ini yang spare part barunya. Di sini biasanya ada sensor ABS, itu dia masuk sini. Jadi dia, nah ini sensor ABS-nya, ini masuk di antara sela-sela ini. Seperti ini. Ini membaca, ya membaca putaran bearing ya. Bearing. Di sini dia ada ininya, ada sejenis kayak magnet gitu lah. Itu dibaca sama ini untuk ya, komputer ya. Nah, ketika bearing ini tadi, kenapa kita katakan bahwasanya kalau bearing ini dia rusak akan berpengaruh kepada sensor ABS yang ada di sini, karena memang dia posisinya sangat ngepres sekali Pak. Posisinya seperti ini. Dia pembacaannya. Nah, jadi ketika ini dia berputar, ini kan berputar membaca ya. Iya. Maka dia bisa saja kalau ininya oblak, dia nyabet ini. Sensornya ini. Lumayan, sensornya harganya di atas 2 jutaan. Nah, bicara harga sendiri untuk penggantian bearing seperti ini, untuk yang tipe hub seperti ini, kalau original partnya dia harganya di atas 2.300.000. 2.300.000 original part. Original part. Nah, ini kita pakai yang alternatif, mereknya NTN Jepang. NTN Jepang itu kan harganya kisaran 900 sampai dengan 1,5 juta. Jadi tergantung toko yang menjual. Baik. Nah, ini akan kita ganti, kita pasangkan di sini Pak Taufik. Sambil kita ganti seperti ini kita intip Pak Taufik. Iya. Dia punya hood atau ini ya, angkotnya. Dia copot ya? Udah copot, sobek. Udah paslinnya udah keluar semua itu Mas? Udah keluar ya.
ini harus kita approval juga ke pelanggan. Jadi kalau udah model kayak gini mendingan diganti. Udah sampai ke atas itu ya. Iya udah Mas. Ini kalau kayak gini harusnya netes sih Mas ya. Kalau Ini di Iya. parkir. Kalau di parkir ini udah kelihatan Pak tetesnya dari bawah sini. Ini Vaseline semua ini. Ini ya saya colek. Jadi udah keluar. Ini nanti akan kita sarankan untuk dilakukan pengganti. Iya, karena ini resikonya besar ya Mas ya. Cuma Iya. gara-gara yang bocor. Betul, itu getar. join yang di dalam itu, Bapak kita bisa Iya, lihat ya Pak. benar, benar, ini. Itu dia bisa lepas nanti. Nah, kalau dia lepas, paling nggak minimal dia ini lah, bearingnya itu dia jebol. Kalau bearingnya ini jebol, dia bisa bunyi fatal. Bunyinya sangat keras sekali. Ini akan kita approval sekalian. Oke. Penggantiannya. Baik. Seperti itu Pak. Nah, untuk bearing sendiri Mas, Ya. perbaikan seperti ini biaya jasanya itu berapa Mas? Ini kalau untuk yang model hub seperti ini 150.000. 150.000. Di kita 150.000. Sebelah. Sebelah. Oh. Kalau dia yang model yang tabung, Ah. itu 200.000 per sisi. Karena memang dia harus stepnya lebih banyak untuk proses pembongkaran. Baik. Siap. Oke Pak Taufik, intinya untuk yang bearing seperti ini, dia pada awal mulanya dia mengalami kerusakan adalah adanya getaran di area ini ya, di area roda ya. Iya. Itu impactnya sampai ke kabin terdengar suara mendengung. Nah udah kalau kayak gitu segera ganti aja, karena jangan sampai bearing ambrol duluan. Kalau bearing udah terlanjur ambrol, nanti akan memakan biaya yang lebih banyak. Oke. Dan juga keselamatan tentunya. Iya, benar. Mas Ardi, Ya. ada nggak sih tips untuk lebih awet terhadap bearingnya, ada nggak sih? Ya, kalau untuk bearing lebih awet ya tentu cara berkendara. Terus hindarin lubang. Kemudian velg yang terlalu besar. Kita nggak melarang mengganti velg yang lebih besar ya. Iya, Karena iya, memang hobi. benar. Tapi dengan melakukan penggantian velg yang lebih besar, tentu konsekuensinya bearing akan lebih cepat aus. Seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Mas Ardi, Sama-sama, Pak Taufik. tips mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah. Ada Assalamualaikum salam yang warahmatullahi untuk disampaikan untuk kawan-kawan YouTube? Ya, terima kasih untuk teman-teman di YouTube untuk terus mensupport kami sehingga saat ini subscriber udah 10 ribuan Pak Taufik. Wih, Masya Allah. Terima kasih sudah support dari awal sampai dengan kita terus saat Memberikan- ini berkarya. Insya Allah kita akan ke depan terus berkarya untuk memberikan informasi seputar otomotif. Terima kasih Mas Ardi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.